Berpikir global, bertindak lokal. Hai everyone. Jadi pas saat SMP atau SD, hal yang pertama kalian pikirin tentang efek rumah kaca adalah rumah yang banyak kacanya kan? Masalahnya kita awalnya juga seperti itu. Betul. Lalu, apakah efek rumah kaca ini berkaitan dengan kaca? Tidak. Nah, sebenarnya mari kita bahas bersama-sama. Jadi, sebenarnya rumah kaca dan efek rumah kaca ternyata memiliki hubungan asmara loh. Emang apa hubungannya? Seperti yang kita tahu, rumah kaca merupakan rumah menyimpan tanaman. Rumah kaca tersebut dapat menahan panas matahari sehingga tanaman-tanaman pada musim dingin akan bisa tumbuh dan tetap hangat. Oleh karena itu, bumi juga memerlukan rumah kaca tersebut. Makanya namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah panas yang dihasilkan oleh matahari yang terjebak di atmosfer bumi oleh gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Akan tetapi, gas tersebut semakin banyak oleh ulah manusia. Nah, manusia sendiri itu menggunakan bahan bakar fosil berupa bensin, batu bara, dan gas alam. Akibatnya, gas-gas tersebut semakin banyak dan panas yang harusnya dipantulkan kembali di luar angkasa malah terpantul kembali di bumi. Akibatnya, terjadinya kenaikan suhu rata-rata di bumi yang membuat bumi semakin panas, dan itu disebut sebagai pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah ketidakseimbangan ekosistem yang diakibatkan terjadinya proses peningkatannya suhu rata-rata di bumi, di atmosfer, dan di laut. Menurut NASA, suhu pada tahun 2022 mencapai 0,89 derajat dibandingkan suhu rata-rata tahunan. Maka dari itu, kulit kita kusam dan belang. Oleh karena itu, sunscreen merupakan solusi bagi kita untuk menghindari kulit yang belang dan kusam. Ini merupakan inovasi terbaru dari Wadah yaitu UV Shield yang mengandung salicylic acid, panthenol, dan vitamin B3. Nah, ini nih cocok untuk bagi kalian yang kulitnya berjerawat dan berminyak. Nah, jika bumi kita terlalu panas, maka kita akan mengalami dampak yang sangat mengerikan seperti krisis air bersih, kebakaran hutan, polusi, dan salah satunya adalah musim kemarau yang panjang. Dan ini merupakan salah satu contoh miniatur jika bumi kita mengalami pemanasan global. Dan dari dampak tersebut, kita dapat terkena wabah penyakit karena imun kita yang menurun. Sangat mengerikan sekali, bukan? Salah satu faktor alam yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yaitu gunung meletus. Nah, kenapa faktor alam juga menjadi salah satu penyebabnya? Karena saat gunung api meletus, dia tidak hanya mengeluarkan asap vulkanik saja, tetapi ia juga bisa mengeluarkan sebuah gas di mana tipe gas di sini ada dua, yaitu secara signifikannya yaitu CO2 dan juga SO2. Nah, ternyata selain faktor alam, kita juga tanpa disadari menyebabkan terjadinya pemanasan global loh, dengan kita sering membuang sampah sembarangan, kita sering melakukan penebangan pohon, kita menggunakan lahan secara berlebihan, menggunakan banyak kendaraan, dan juga banyak hal lainnya yang sering kita nggak sadari. Lalu bagaimana dengan solusinya? Jadi kita dapat mengurangi pemanasan global dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Seperti yang pertama, menggunakan produk ramah lingkungan seperti tote bag dan sedotan bambu. Yang kedua, membiasakan berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum. Lalu yang ketiga, yaitu menghemat listrik dan menggunakan energi terbarukan seperti biogas dan biofuel. Setelah itu, kita dapat melakukan penghijauan dan reboisasi agar bumi kita tetap sejuk dan hangat. Jadi, marilah kita berpikir global dan bertindak lokal.
Thank you.